One village, one story. Kisah Wali Hani dari Duku Rolah Desa Selokerto. Desa Selokerto adalah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, yang secara geografis berada paling selatan, dan berbatasan langsung dengan kota Gombong. Penduduk desa Selokerto sebagian besar bermata pencaharian di sektor swasta, diantaranya karyawan, pedagang, wira swasta dan buruh harian lepas. Hanya kisaran kurang dari 10% penduduknya sebagai petani. Dilintasi jalur kereta api dan jalan protokol yang sangat ramai, membuat desaku semakin berbenah. Dari pelayanan administrasi kependudukan online, sampai pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di kantor desa melalui BUMDes. Setiap desa tak pernah lepas dari sebuah sejarah. Begitupun desa Selokerto. Ternyata, banyak kisah sejarah yang dimilikinya, dan salah satu sejarah yang menarik adalah kisah seorang wali dari Duku Rolah. Seperti diceritakan oleh banyak narasumber, sejarah berdirinya desa Selokerto yang ada di Duku Rolah, tak lepas dari bagian sejarah kerajaan Mataram. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1870-an, sebelum Panjer Kabumian atau Kabupaten Kebumen berdiri, sudah berdiri dulu Kabupaten Roma. Dan Sempor adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Roma, seperti yang tertulis di koran The Lokomotif tanggal 21 Maret tahun 1874. Pada masa itu, datanglah seorang surya negara dari kerajaan Mataram Yogyakarta, dan masih keturunan dari Pangeran Diponegoro, yang bernama Abdul Rauf ke wilayah Kabupaten Roma. Beliau mengemban misi melawan penjajahan Belanda melalui dakwah Islam, yaitu dengan mendirikan sebuah pondok pesantren di desa Selokerto, tepatnya di Duku Rolah. Ada kisah menarik dari salah satu santri Mbah Kiai Syekh Abdul Rauf, yang bernama Abdul Goni, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Wali Hani. Abdul Goni adalah seorang santri yang datang mengaji di pondok pesantren Mbah Kiai Syekh Abdul Rauf, di usia yang sudah cukup dewasa. Perilaku dan kebiasaan beliau yang sangat berbeda dengan orang awam, membuatnya dikucilkan dari masyarakat. Setiap hari, beliau selalu di masjid, dari menyapu lantai sampai merapikan tikar masjid. Suatu ketika, saat masuk sholat Jumat, dan azan berkumandang serta para santri mulai datang, beliau hanya duduk dan tiduran di depan pintu. Cara memasaknya pun aneh. Ada orang yang melihat, saat beliau memasak, posisi tungkunya berada di atas air sungai dan apinya tidak padam. Perilaku Abdul Goni yang di luar nalar ini, diam-diam menjadi perhatian khusus oleh Mbah Kiai. Suatu ketika sehabis sholat Asyar, beliau pura-pura sakit, dan memerintahkan santrinya untuk membelikan makanan yaitu semacam opor ayam. Dengan syarat belinya di daerah Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dan opor ayam tersebut harus sampai di hadapannya dalam keadaan masih panas. Tidak ada santri yang sanggup menjalankan dawuh ini, karena jarak yang harus ditempuh, bisa memakan waktu 1 hari penuh. Tiba-tiba saja, Abdul Goni mengatakan sanggup untuk mengabulkan keinginan beliau. Tidak berselang lama setelah keluar pintu, Abdul Goni muncul kembali dengan membawa makanan seperti yang diinginkan Mbah Kiai. Atas peristiwa ini, Mbah Kiai menyampaikan kepada para santrinya bahwa Abdul Goni adalah benar-benar seorang wali. Kewalian Wali Hani semakin kuat, dengan dibuktikan bahwa, setelah 40 kali Jumat sejak wafatnya beliau, tiba-tiba datang surat dari Kesultanan Malik Mekah, kepada Mbah Kiai Abdul Rauf yang menanyakan keberadaan Baginda Syekh Waliullah Abdul Goni, karena sudah sekian lama tidak ikut sholat Jumat di Mekah. Hal ini pula yang menjadikan bukti bahwa Abdul Goni adalah benar-benar seorang waliullah yang kewaliannya sudah diakui di Mekah Al-Mukarramah. Itulah sepenggal kisah Wali Hani di Duku Rolah, yang meninggalkan tanda berupa batu berbentuk bundar, dan disebut batu Mbah Sariman, yang masih menyisakan misteri tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.